Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin pada 632 Masehi atau setelah 10 tahun Hijriah ke Madinah. Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidato terkenal yang disebut sebagai khutbah perpisahan atau khutbah wada di Gunung Arafah di timur Mekah. Lewat pidato ini, Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah, tepatnya pada 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya. Kondisi ini terus dialami Rasulullah selama kurang lebih 14 hari. Kendati begitu, selama 11 hari berturut-turut Nabi masih menyampaikan diri untuk mengimami sholat berjamaah. Nabi Muhammad meninggal karena sakit dalam usia 63 tahun ketika posisi kepalanya sedang bertumpu pada pangkuan Aisyah. Ketika Nabi Muhammad baru saja dinyatakan meninggal, banyak kerabat dan para sahabat yang tidak percaya. Jasad Nabi Muhammad kemudian dikebumikan di komplek Masjid Nabawi di Madinah, yang saat ini di bawah naungan Kubah Hijau. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, kepemimpinan Islam dipegang oleh 4 sahabat secara estafet. 4 sahabat yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di bawah kepemimpinan mereka, perjuangan Rasulullah dalam berdakwah di awal kemunculan Islam dilanjutkan hingga menjangkau wilayah luas. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintah Islam selama kurang lebih 30 tahun. Dari 632 Masehi sampai 661 Masehi, dan setiap khalifah mempunyai kebijakan berbeda. 1. Ada Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama 632 Masehi sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirimkan tentara keluar. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan 2 kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, dan Persia, dan juga Mesir. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman, dan hibsah atau pengawasan terhadap pasar. Membangun pusat pengawasan terhadap takaran dan timbangan, mencetak uang negara, serta membangun departemen pajak dan tanah atau Diwan al-Kharj, dan departemen keuangan yakni Diwan al-Mal. Sedangkan kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. 3. Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinan Utsman, Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Ciprus. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Pada tahun 655 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. 4. Ali bin Abi Thalib pada tahun 655 Masehi sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan yang menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara.
Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Tolhah atau Jubair dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan dan meletuslah perang Jamal atau unta karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Wafatnya Ali menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin.